Hai, sobat investor semua. Gua akan coba untuk membahas salah satu saham juga yang mungkin tidak asing buat kamu, yaitu adalah saham Sido Muncul. Nah, di sini gua akan mereview singkat aja pendapat gua gimana soal saham ini. Regardless lo punya pendapat yang berbeda, itu tidak jadi persoalan. Di sini gue cuman memberikan sudut pandang gua. Manakala kamu merasa setuju, ya udah. Kalau enggak juga nggak masalah. Oke, buat teman-teman yang penasaran, simak videonya setelah yang satu ini. Oke, jadi ada beberapa aspek gue akan menilai dari Sido Muncul ini seperti apa. Untuk teman-teman yang belum tahu, Sido Muncul ini adalah salah satu saham yang memang gue pegang dulunya. Dan gue dapat profit cukup lumayan di sini, ya. Dan ya gue cukup percaya dengan saham ini. Kita lihat ya. Untuk analisa saat ini apakah masih bagus atau tidak. Oke. Nah, berdasarkan data yang gue dapat dari Bibit juga, sekarang kan Bibit juga bisa kamu investasi saham juga tuh ya. Nah, di sini net income-nya, secara net income dari kuartal 2 ke kuartal 4 itu sudah terjadi peningkatan. Walaupun dari kuartal 1 ke kuartal 2 itu terjadi penurunan ya. Tapi ya itu berarti cuma sesaat doang, sisanya dia mencoba untuk naik lagi. Berarti ini cukup baik. Artinya perusahaan ini bagus nih untuk memaintain pendapatan bersih mereka ya. Lo harus cari yang stabil. Logikanya gimana? Logisnya adalah ketika lo menaruh duit ke sebuah perusahaan atau mungkin suatu usaha, lo akan mencari yang dimana cash flow-nya itu stabil ya. Yang mana dia tuh, dia untungnya tuh cukup stabil. Walaupun ada naik turun, ya itu namanya wajar Pak. Namanya usaha nggak mungkin lo naik terus kan. Ada naik turun, tapi selama dia masih stabil dan masih bagus, go ahead. Jadi kalau di sini secara net income dia udah bagus. Kedua, gue di sini melihat daripada PB ya, price book value. Price book value ini cukup krusial karena memang kalau untuk saham-saham seperti Sido Muncul ini larinya kita ngelihatnya di price book value. Tapi kalau misalkan saham-saham seperti BCA yang udah gede banget kayak gitu, kita ngelihatnya di PER ya untuk ngelihat mahal atau enggaknya. Di sini price book value-nya 6,85. Ini menurut gue mahal ya. Rata-rata tuh kalau price book value yang emang idealnya tuh 2 atau 1. Nah, itu biasanya tuh ideal banget gitu. Karena itu masih kecil banget, berarti harganya lagi murah. Tapi kalau udah 6,85 berarti itu udah mahal. Tapi banyak aspek lain yang lu mesti lihat. Jangan lu lihat mahal terus lu kabur. Oke. Di sini lihat lagi dari ROA atau return on asset. Secara return on asset di sini dia cukup tinggi ya, itu sekitar 27%-an. Ya, berarti di sini efisiensi dalam pengelolaan asetnya juga bagus ya. Maksudnya seperti apa sih return on asset? Jadi return on asset kayak gini, dari aset yang lo punya ya, kira-kira dia bisa mengenerate berapa return gitu. Gue misalkan punya laptop, gue punya meja ini, gue punya kursi ini untuk mulai usaha gue. Misalkan di bidang jasa, kira-kira profit gue lebih gede nggak daripada aset yang gue beli ini atau aset yang gue punya ini? Kalau memang lebih gede, seberapa besar? Nah, semakin besarnya berarti semakin bagus. Nah, di sini dia cukup bagus nih, 27%-an. Rata-rata kalau misalkan ROA yang bagus itu bisa depend sih. Udah di atas 20 aja itu udah bagus. Gimana cara taunya bagus atau tidaknya? Lu bisa compare dengan perusahaan di industri yang sama, lo coba cek tuh, bandingin ya. Oke, lalu kita lihat ROE ya, return on equity itu dia cukup tinggi ya, bahkan tinggi banget, 31,51%. Jadi dia udah di atas dari 20%, itu udah bagus banget. ROE itu apa sih? Return on equity itu kayak dari permodalan yang ada gitu, lo bisa nge-generate berapa profit gitu. Apakah efisien apa enggak gitu. Kalau misalkan modalnya ternyata gede, yang lo generate itu untung tipis, berarti kurang begitu oke. Atau mungkin modal lo itu nggak bisa nutupin lah dari keuntungannya atau alias rugi. Nah, itu kan juga dilihat ya. Di sini return on equity-nya itu udah positif dan bahkan dia 31%. Artinya efisiensi penggunaan modalnya juga cukup bagus ya. Jadi dengan modal terbatas saja dia bisa menghasilkan return yang luar biasa. Oke.
Lalu kita lihat dari aspek terakhir dividen ya. Dari dividennya dia juga bagi dividen. Nah, perusahaan-perusahaan seperti ini ya, itu kalau dia bagi dividen itu udah bagus banget. Karena biasanya perusahaan yang bagi dividen itu perusahaan yang gede-gede banget. Kalau ini sepemahaman gue ini masih second liner ya. Jadi saham second liner ini ya kadang ada yang bagi dividen, kadang ada yang enggak. Tapi but anyway dia tetap bagi dividen. Nah, kalau secara kinerja lo lihat beberapa bulan terakhir, mungkin lo masih kayak, oh ini kayaknya kurang bagus atau kayak gimana, atau mungkin lo lihat 1 tahun terakhir dia turun, masih kurang bagus. But again, kalau misalkan ini menurut gua adalah saham yang bagus buat defensif, menurut gua. Kenapa? Karena kalau di saat era pandemi ini kita kan nggak pernah tahu ya apakah akan ada pandemi selanjutnya dan lain sebagainya ya. Ketika misalkan era-era penyakit COVID yang baru dan lain sebagainya, itu maka akan lebih bagus kayaknya nyimpen tuh di saham-saham yang seperti ini ya, medical kayak gini lah. Ya, jadi entah Sido muncul, entah apa. Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya orang ketika misalkan sakit larinya apa? Ke toko obat tradisional, ya ke obat-obatan. Nah, akibat dari hal tersebut, maka sahamnya itu bisa naik banget, keuntungannya juga bisa naik banget gitu. Jadi mungkin kalau di dalam jangka waktu pendek, karena sekarang udah mulai agak normal, profitnya nggak akan yang kayak gimana-gimana. Tapi ya ketika nanti tiba-tiba terjadi sesuatu di luar dugaan, nah ini bisa gila-gilaan naiknya gitu. Gitu sih. Coba aja lo lihat kinerja 5 tahun terakhir sama 1 tahun terakhir. Kalau lo misalkan invest dari 5 tahun terakhir aja, lo udah dapat 100% lebih gitu ya. Jadi potensinya ketika dia long term lebih bagus dibandingkan short term. Itu adalah pendapat gua. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Kamu bisa komen di kolom komen di bawah ini. Simpulkan sendiri. Tapi ini adalah menurut sudut pandang gua. Menurut kalian kalau misalkan berbeda itu nggak apa-apa. Wajar-wajar aja. Oke teman-teman semua. Apabila setelah ini teman-teman ingin mulai berinvestasi di saham juga, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Kode referral gue di aplikasi Bibit. Nanti lu bisa ketika invest di reksadana 100.000 lu bisa dapat 25.000 juga di situ. Jadi lu mau investasi saham terus juga reksadana itu pun juga bisa gitu ya, dan lu bisa dapat bonus juga. But anyway itu terserah, kalau kamu mau aja, kalau kamu nggak mau juga nggak masalah. Dan apabila kamu merasa video ini sangat bermanfaat, coba share aja deh ke teman-teman ataupun sanak keluarga kamu di sosial media, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.